Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Pada perang Badar, para sahabat Nabi SAW menyaksikan betul kedahsyatan doa Nabi SAW untuk orang-orang kafir. Ya, doanya doa laknat. Jika di hadis sebelumnya dibicarakan tentang Umayyah bin Khalaf, maka pada hadis Abdullah bin Mas'ud di sini diceritakan bahwa Nabi SAW ketika dulu masih di Makkah, istaqbalan Nabi SAW al-Ka'bah fada'a ala nafarin min Quraisyin. Nabi menghadap Ka'bah lalu berdoa untuk orang-orang Quraisy, berdoa laknat ala Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Abi Jahl bin Hisham, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah, kemudian Abu Jahal bin Hisham, 4 orang. Fa asyhadu billah, aku bersaksi kepada Allah, laqad ra'aituhum sur'a, aku melihat mereka binasa, mati dalam keadaan mengerikan. Qad ghayyarathum syamsu, sungguh mereka telah membusuk, terkena sinar matahari. Wa kana yauman harran, dan saat itu harinya sangat panas. Ya, yang dimaksud adalah pada perang Badar. Ya, jadi orang-orang yang Nabi doakan agar mati saat itu, ketika Nabi masih di Makkah, itu betul saja mereka kemudian mati dalam perang Badar. Di antaranya tokoh-tokoh ini yang paling populer dari 4 ini adalah Abu Jahal, yang di hadis sebelumnya, hadis Sa'ad bin Zaid, ya, di mana saat itu Abu Jahal mengancam, ya, kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ya, saya lupa lagi Sa'ad apa. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz datang ke Makkah di hadis yang kemarin, kemudian disambut oleh Umayyah bin Khalaf, lalu Abu Jahal datang menunjuk-nunjuk Sa'ad bin Mu'adz, dibalikan oleh Sa'ad bin Mu'adz, kamu akan mati. Ya, Umayyah bin Khalaf mati, Abu Jahal pun mati dalam perang Badar. Kemudian dalam hadis lain kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yanduru ma sana'a Abu Jahal, siapa yang melihat apa yang diperbuat oleh Abu Jahal, atau bagaimana nasib Abu Jahal sekarang ini dalam perang Badar. Fantalaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maka Ibnu Mas'ud pun pergi, beliau mencarinya, fawajadahu, maka ditemukan mayatnya, qaddarabahu bana Afra hatta baroda, sudah dipukul, ditusuk, ya, dibunuh oleh 2 anak laki-laki Afra, 2 anak muda yang berhasil membunuh Abu Jahal, sampai jasadnya saat itu sudah dingin.
Kata Ibnu Mas'ud, anta Abu Jahal, kamu Abu Jahal. Ya. Ini tentu taubihon. Taubihon itu merendahkan orang yang dulunya tokoh umatnya, kalau sekarang presiden dipuja-puja, dipuji-puji. Pada saat itu sudah binasa dalam keadaan mengerikan. Ini kamu Abu Jahal. Fa akhadha biliyatihi, maka dipegang janggutnya oleh Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud berkata, wa hal fawqa rajulin qataltumu, apakah ada di atas lelaki yang kalian membunuhnya? Au rajulin qatalahu qaumuhu, atau orang yang dibunuh oleh kaumnya. Ya. Soalnya kan Abu Jahal dulu mengancam akan membunuh Nabi, ternyata dia yang dibunuh oleh kaumnya. Itu sebagai merendahkan. Jadi ancaman Abu Jahal dulu akan membunuh Nabi, faktanya dia sendiri yang malah dibunuh oleh kaum Nabi SAW. Jadi ini menjelaskan tentang kebinasaan Abu Jahal dalam perang Badar. Kemudian dijelaskan di hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan dari Abu Thalhah, bapak tirinya ini, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin bi arba'atin wa isyrina rajulan min sonadi di Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada perang Badar 24 tokoh-tokoh Quraisy yang mati. Faqudifu fi tawiyyin min atwa'i Badrin, agar mereka dikuburkan dalam satu lubang atau jurang atau sumur, ya, yang ada di Badar, di satu tempatkan, ya. Khobithin, mukhbithin, yang hina, yang rendah, yang kotor, ya. Dikuburkan ke kalau kayak PKI itu lubang buaya, ya, atau sumur atau jurang, ya. Wa kana idza dhahara ala qaumin, dan beliau kebiasaannya apabila menang perang terhadap satu kaum, aqama bil arsha tsalatsa layal, beliau tidak pulang dulu sampai 3 malam, 3 hari. Jadi Nabi SAW setelah menang dalam perang Badar, beliau tidak langsung pulang, tinggal dulu 3 hari di Badar. Kenapa beliau begini? Ya tentu untuk memastikan, ya, agar tidak ada lagi musuh, ya, yang menyerang balik dan betul-betul mereka sudah binasa. Falamma kana bi Badrin al-yaum ats-tsalits, maka ketika masuk hari ketiga perang Badar, amara bi rahilatihi, Nabi memerintahkan untuk disiapkan untanya. Fasyudda 'alaiha rahluha, lalu diikat kuat jok untanya. Summa masya wa tabi'ahu ashabuhu, kemudian beliau melaju dan diikuti oleh para sahabat. Wa qalu, kata para sahabat, ma nura yantoliku illa li ba'di hajatihi, kami tidak diperlihatkan beliau pergi kecuali karena ada satu kebutuhan. Hatta qoma ala syafatir raqi, sehingga beliau berdiri di pinggir jurang tadi atau sumur tadi atau lubang tadi yang mengubur 24 orang tokoh Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Umayyah bin Khalaf, ya, orang-orang yang tadi Nabi sebutkan, Al-Walid bin Utbah, ya. Faja'ala yunadim bi asma'ihim wa asma'i abaihim,
Nabi kemudian memanggil mereka, menyuruh mereka langsung dengan nama-namanya dan nama-nama bapaknya. Kayak Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ya, Syaibah bin Rabi'ah. Ya fulan ibn fulan, wa ya fulan ibn fulan. Disebutkan namanya satu-satu. Wahai fulan bin fulan, fulan bin fulan, Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, ya, panggil. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah kalian tidak merasa bahagia seandainya dulu kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Jadi maksudnya baru kan sekarang terasa bahwa kalian menyesal, kalian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dari sejak dulu. Ya. Bukankah kalian akan merasa berbahagia? Ayasurrukum, dari surur, bahagia, seandainya kalian dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sungguh kami telah menemukan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami itu hak, dan bukankah kalian juga sudah merasakan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian adalah hak? Ya. Ini mengutip dari surat Al-A'raf, ya, dialog dari penghuni surga kepada penghuni neraka. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Penghuni neraka menjawab, qalu bala. Ya, kami sekarang baru merasakannya bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang kafir itu nyata. Ya. Mereka akan binasa, dan karena mereka mati dalam keadaan kafir, mereka selama-lamanya dalam siksa. Faqala Umar, ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Rasul, kenapa Anda mengajak bicara kepada jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya? Apalagi sudah 3 hari. Ya. Matinya udah 3 hari, udah hari ketiga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Ma antum bi asma lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Ya. Jadi kalian dan mereka sama kemampuan mendengarnya. Meskipun orang itu sudah mati, sudah hari ketiga, ya, mereka masih bisa mendengar omongan saya, ya, omongan Nabi SAW. Qala Qatadah, kata Qatadah ini tabi'in yang meriwayatkan dari Anas, dari sahabat. Ahyahumullah. Ini penafsiran Qatadah. Allah saat itu menghidupkan dulu mereka hatta asma'ahum qaulahu, hingga mereka bisa mendengar sabda Nabi, taubikhon, yang merendahkan, wa tasghiran, dan juga menghinakan, wa naqimatan, sebagai siksa, wa hasratan wa nadaman, dan sebagai penyesalan. Ya. Kalau menurut Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal qalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berdiri di atas sumur Badar, ya, yang mengubur jenazah-jenazah orang kafir ini. Tentu Aisyah tahu ini bukan langsung melihatnya, tapi laporan dari para sahabat. Karena Aisyah, maaf ya, memang Aisyah ikut perang Badar. Maaf. Wa fi qatla badrin minal musyrikin, yang di sumur itu ada korban-korban perang Badar, orang musyrik. Faqala lahum, lalu kata Nabi kepada mereka,
maqala innahum la yasma'una ma aqul. Ya. Jadi ketika diprotes oleh Umar, kenapa Anda mengajak bicara kepada mayat yang sudah tidak ada ruhnya, sudah tidak bisa mendengar? Maka kata Nabi, sesungguhnya mereka bisa mendengar apa yang aku katakan. Innama qala innahumul an la ya'lamuna annama kuntu aqulu lahum haqqun. Ya. Maksud Aisyah, ini kalau penafsiran Aisyah. Jadi maksud sabda Nabi, mereka mendengar apa yang aku katakan kepada mereka, maksudnya mereka sekarang sudah tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka itu benar. Bukan berarti para sahabat, orang-orang kafir di sumur Badar itu bisa mendengar Nabi. Tsumma qara'at, kemudian Aisyah membacakan ayat, innaka la tusmi'ul mauta, sungguh kamu tidak bisa memperdengarkan, membuat orang-orang mati bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan Anda tidak bisa membuat mendengar, memperdengarkan kepada orang yang sudah ada dalam kubur. Ya. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak dialog atau yang menyeru, ya, berbicara kepada korban-korban mati dari orang musyrik dalam perang Badar, ini ada penafsiran kontekstual dari para sahabat. Ini menambah khazanah bagi kita dalam dunia penafsiran, ya, bahwa penafsiran itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual, dan selama penafsiran itu masih dalam koridor keilmuan, kita harus menghargai dua-duanya. Ya. Teks Nabi kan jelas. Ketika Umar protes, kenapa Anda mengajak bicara kepada orang yang sudah mati? Kan mereka nggak bisa mendengar. Jawaban Nabi kan jelas, mereka masih bisa mendengar. Sama dengan kalian. Kalian tidak bisa lebih mendengar dibanding mereka. Kalau kalian bisa mendengar, sama mereka juga bisa mendengar. Dohirnya ini menunjukkan bahwa orang mati itu, ya, meski sudah 3 hari, kalau diajak ngobrol, ya, oleh seperti Nabi, maka mereka bisa mendengar. Ya. Yang kedua, ada yang memahami bahwa seperti Qatadah, ini khusus Nabi. Jadi konteksnya mujizat. Dan mujizatnya itu orang-orang mati yang ada di sumur Badar itu dihidupkan dulu oleh Allah sampai bisa mendengar. Sudah begitu dimatikan lagi. Ya. Jadi Qatadah memahami bahwa Abu Jahal dan Sapara Kanca mendengar omongan Nabi dari atas itu memang mendengar dalam makna yang dohir. Cuma beliau menafsirkan secara kontekstual, itu sangat mungkin orang mati bisa mendengar karena Allah menghidupkannya dulu, kemudian Allah mematikannya lagi. Ya. Hanya untuk mendengar apa yang Nabi SAW katakan. Kemudian yang ketiga, nah ini pemahaman kontekstual ala Aisyah. Jadi kalau Aisyah biasa, ya, sering mempertentangkan dengan ayat Quran. Seperti hadis, mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Kata Aisyah, bukan. Itu mah maksudnya orang kafir ditambah siksanya karena keluarganya menangisinya. Bukan orang Islam. Masa orang Islam tidak berdosa, yang berdosa keluarganya, kemudian ditransfer kepada orang yang tidak berdosa? Kan gak mungkin, katanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Gak mungkin seorang pendosa kemudian mentransferkan dosanya kepada yang lain. Yang menangis keluarganya, kok siksanya ditransferkan kepada mayit. Jadi Aisyah memahami hadis itu dipertentangan dengan Al-Quran, meski
Jumhur ulama tidak demikian. Bagi jumhur ulama sangat mungkin. Ya. Kenapa dia kemudian disiksa akibat keluarganya menangisinya? Iya, karena dia tidak mengajarkan bahwa itu haram. Itu dia disiksanya begitu. Harusnya dia mengajarkan, mewasiatkan. Karena Nabi banyak kan mengkritik di dalam hadis tentang orang yang menangisi kepergian salah satu anggota keluarganya. Kata Nabi kan, ketika Nabi meneteskan air mata cucunya meninggal, Inna Allah la yu'adzibu bihadza wa hadza. Allah tidak akan menyiksa karena tetesan air mata dan sedih hati. Innama yu'adzibu bihadza wa hadza. Yang Allah akan siksa itu kalau sampai menangisnya histeris, keluar suara histeris, atau wah semua dipukul, ya. Dan itu menunjukkan bahwa memang disiksa, ya. Orang yang menangis, nah itu perbuatan dosa. Harusnya setiap mayit itu mengajarkan kepada siapapun agar khususnya keluarganya ketika dia meninggal jangan ada yang menangis. Nah, karena pengajaran ini tidak sampai ke keluarganya, mereka pun menangisinya. Itulah sebabnya kenapa mayit merasa tersiksa. Ya, kata Imam Bukhari demikian. Meski kata Ibnu Taimiyah, ya langsung dipahami juga kan, Allah Maha Adil, semua yang ada di dunia milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, termasuk yang ada di alam kubur. Ya. Oleh karena itu, kalau kemudian Allah menentukan demikian, Allah Maha Adil. Jangan kemudian kita menilai Allah tidak adil. Ya. Allah sangat berkuasa untuk memberikan siksa berkat apa-apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Nah, termasuk dalam hadis ini kata Aisyah, maksud kamu tidak bisa lebih mendengar itu, tidak lebih tahu bahwa orang mayit Abu Jahal dan Sapara Kanca yang ada di sumur Badar itu bukan berarti mereka mendengar Nabi, tapi maksudnya saat itu mereka sudah tahu, ya. Jadi maksud Yasmaun itu sudah tahu bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar adanya. Dan Aisyah kemudian membentrokannya dengan firman Allah ini di berbagai ayatnya. Di An-Naml ada, di Al-Ankabut ada, ya, di Ar-Rum ada. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa membuat memperdengarkan kepada orang yang mati. Wa ma anta bimusmi man fil kubur. Demikian juga kepada orang yang sudah ada di kuburan. Jadi kalau sudah di kuburan gak mungkin bisa mendengar, kata Aisyah. Padahal yang dimaksud ayat ini al-mauta di sini orang kafir. Orang kafir itu diibaratkan seperti orang yang sudah mati, atau orang yang ada di alam kubur itu maksudnya orang kafir. Jadi orang kafir itu diibaratkan sama dengan orang yang sudah dikubur. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal mereka tidak bisa menerima pengajaran dari Allah. Jadi maksud innaka la tusmi'ul mauta itu, kamu meski bagaimanapun tidak akan bisa memaksa orang kafir mendengar lalu kemudian sami'ana wa ata'na, nggak bisa. Sama halnya seperti kamu nggak bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah mati, kepada orang yang sudah ada di dalam kubur, begitu, ya. Dan itu berlaku secara umum, ya. Khusus saya pribadi memahaminya demikian. Jadi khusus untuk saat itu orang-orang mati dalam perang Badar, ya, musuh-musuh yang dibinasakan Nabi, itu bisa mereka mendengar dialog Nabi SAW. Sementara yang lainnya ya nggak bisa. Kalaupun dipahami umum, ya silakan. Tidak kemudian untuk dijadikan dalil sunnah, ya. Kalau lewat kuburan orang kafir, lalu kemudian harus berkata, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, nggak usah. Ya. Nabi juga kan ngajak ngobrol begitu hanya satu kali pada saat momentum perang Badar itu. Di perang-perang lainnya nggak pernah
Nabi juga nggak pernah ziarah kubur ke orang muslim lalu bertanya, apakah kalian sudah merasakan yang dijanjikan Allah itu benar? Enggak. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sangat mungkin orang yang mati itu masih bisa mendengar, terlepas itu khusus bagi Nabi atau umum, ya, hanya bahwa apa yang dikatakan Nabi pada saat itu memang terdengar oleh orang-orang yang sudah mati. Dan ini jadi dalil bahwa orang-orang yang sudah mati itu mereka betul-betul merasakan sengsara, ya. Nabi menghina mereka dan merendahkan mereka. Itulah bukti dijabahnya doa Nabi SAW. Orang-orang yang Nabi sebutkan akan mati, betul saja mereka kemudian mati dalam perang Badar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya masih cukup lelah, ya, seharian kemarin bawa mobil luar kotaan, dan mudah-mudahan saya dan ikhwati iman sekalian dalam keadaan sehat semuanya bisa menuntaskan selama Ramadan sampai akhir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.